Halo Mas dan Mbak, kita ketemu lagi di talk show-nya Cuap In by eFashion. Hari ini saya Yayu Aryasino ketemu dengan narasumber hebat, produsen hebat dari UMKM Solo, Mas Yani. Selamat siang Mas Yani. Sampai ketemu Mas Yani. Wah, hebat. Kita manggilnya Mas dong, sabaran gitu. Ya Mas. Mas Yani di eFashion ini kita ngobrol tentang karya kita masing-masing untuk bisa bersinergi antara para produsen seluruh Indonesia, Pak. Nah, gabung di eFashion, aplikasi eFashion. Nah, kita ini butuh masukan ini dari ceritanya tentang Pak Yani berkarya selama ini. Wah, mulai tahun berapa sih Pak Yani? Kalau secara resmi 20 Januari 2012. 2012. Ya, legalitasnya mulai itu. Cuma pemanasannya setahun Pak ya. Wah. Setahun baru resminya 20 Januari 2012. Dengan brand Nasrafa. Kain lukis Nasrafa. Kain lukis Nasrafa. Sekarang saya lihat medianya banyak sekali, tidak hanya di kain saja. Iya. Apa saja Pak? Mencobanya di mana saja itu medianya? Ada di kulit, kemudian ada di payung, ada di caping, ada di tas anyaman ini. Oh iya. Anyaman apa ya? Tas anyaman. Pandan. Ya, Pandan. Pandan. Kemudian yang terbaru ini kita di jaket kulit lukis. Jaket kulit itu? Iya, kita lukis. Dilukis juga? Iya. Wah, luar biasa. Jadi media lukisnya ini masih bergerak di fashion ya? Iya, semua di fashion. Semua di fashion ya, luar biasa sekali ya Pak. Dan marketingnya, pemasarannya gimana Pak? Bagus responnya masyarakat untuk produk ini karena unik itu atau bagaimana? Iya betul. Karena produk kita spesifik, pasarnya ya harus cari spesifik. Ya alhamdulillah di Indonesia hampir seluruh kota besar sudah kita market dan banyak customer di hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Kemudian di luar negeri ada di Manila, Perancis, kemudian Jepang. Oh iya Pak. Dan terakhir ini Rusia. Ya, payung lukisnya. Payung lukisnya sampai Rusia sana, ya, Pak. Alah, itu padahal buatan putra Indonesia, Pak. Putra Semanggi ya, Pak. Putra Jebres ya. Sudah sampai Rusia. Teman-teman Semanggi. Teman Semanggi di Solo ya, Pak, Surakarta ya. Hebat. Kalau yang di Jepang produk apa yang terserap, Pak? Jepang tas goni kulit sama Manila ini. Tas goni kulit seperti ini. Manila juga seperti ini, cuma motifnya beda-beda. Motif lukisannya maksudnya? Ya, motif lukisannya itu gambar wanita Jepang bermain harpa. Oh, itu. Kemudian ada bunga-bunga sendiri, sakura. Ada sakura. Oh. Jadi punya spesifikasi sendiri. Oh, jadi goni di mix dengan kulit. Ya. Kemudian ada kain katunnya. Kain katun di dalam. Ya. Wah, ini halus sekali Pak jahitannya, Pak. Kemudian main kreativitasnya di lukisnya ya. Iya betul Pak. Sesuai segmennya ya. Iya, kalau Jepang ya putri Jepang dengan sakuranya. Ya. Kalau mana tadi Thailand? Di yang lain Manila. Kalau Manila juga bunga-bunga. Ada juga semacam ornamen-ornamen. Bagus sekali Pak. Kalau ini awalnya bagaimana itu Pak? Bisa tiba-tiba dapat pasar luar negeri gitu Pak? Saya cerita sedikit tentang Nasrafa. Kami ini berangkat dari komunitas seni kampung di Petoran Jebres. Namanya komunitas seni Ngisor Kecacil. Kita duduk di Ngisor Kecacil berkarya teater, musik. Kecacil itu nama pohon? Teater itu kayak kelengkeng Jawa namanya. Oh ya. Dan sekarang sudah langka. Di situ kita ketemu para pelukis, kita main teater, main lukis, main musik. Mulai tahun 2012 kita berpikiran 2011 bahwa yuk daripada kita cuma tidak produktif, cuma hiburan sosial, ditambah akhirnya ini caranya kita bisa bisnis. Akhirnya kita berkarya
pertama dengan kain lukis. Kain kita lukis, ternyata pameran pertama ada bayar dulu dari Singapura pas visit ke Solo gitu. Waktu itu pameran di mana? Pameran di Paragon. Oh, di Paragon. Paragon, kemudian berlanjut, kemudian akhirnya kita ikut pameran di Inacraft. Lah di sana kita banyak ketemu buyer dari luar negeri. Ya, juga dari teman-teman para wartawan yang kebetulan kami diliput oleh wartawan berbahasa Inggris di Amerika. Oh iya, saya tadi belum sebut Amerika juga. Media langsung Amerika. ke sini, Oh iya? kemudian lihat seharian, terus order. Wah, lihat workshopnya seharian, percaya. Ya, kemudian lihat Mulai pesan, prosesnya, terus order. Wah, luar biasa. Jadi memang terapisnya itu pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan, tapi akhirnya goalnya dapat ini ya, ketika media asing itu ya, terus ada dari Gaet juga, ada banyak dari pameran di Inacraft maupun TII. TII itu di mana Pak? Jakarta juga? Expo Indonesia di Jakarta. Jakarta juga ya. Wah, luar biasa. Setelah respon bagus dari mancanegara itu tadi, mulai membuat media yang lain-lain lagi ya, setelah kain menjadi caping, baju, blus, topi, sekarang tas, payung juga ya. Payung kertas itu Pak. Kita ada 2 payung, home decor, payung kain untuk home decor dan payung fungsional yang dipakai untuk hujan. Untuk hujan, fungsional. Jadi kita semua payung kita buat untuk lukis ya. Sedangkan media lukisnya juga menyesuaikan bahannya atau materialnya ya. Benar, luar biasa. Terus dari sepanjang pengalaman ini Pak, sepanjang Nasrafah ini, kendalanya apa Pak? Kendala mungkin kita di SDM. Karena tidak banyak pelukis yang sejiwa. Kalau pelukis mungkin Solo banyak sekali. Tapi kita banyak ada beberapa hal yang aturan Nasrafah. Jadi harus begitu kan. Komitmen tepat waktu terutama. Ya. Karena mohon maaf teman-teman pelukis. Masalah konsistensi itu susahnya. Terutama tepat waktu. Saya ngajari teman-teman semua dan saya sendiri untuk tepat waktu. Ya, benar. Itu ternyata berpengaruh ke karya. Oh ya. Para pelukis Nasrafah ini semua sekarang tepat waktu. Berangkat dari itu. Itu kendalanya awalnya dulu begitu tuh ya. Wah, ngadani bocah-bocah aja nangis tenan. Benar ya, masalah inkonsisten waktu ya. Jadi hanya masalah SDM pengrajin lukisnya ya. Kalau bahan nggak masalah Pak? Bahan semuanya ada di Solo Raya dan Indonesia. Dan melimpah ya? Ya, melimpah ya. Melimpah ya, kain, goni, topi, caping, melimpah. Ya. Udah, nggak masalah itu ya. Nggak masalah ya. Masalah SDM yang berkarya ini ya. Betul. Benar. Nah, sementara ini marketingnya dari penjualan itu banyak yang di lokal atau yang diekspor Pak? 60-40%. 60-40, yang 60 siapa itu Pak? 60 dalam negeri, 40 luar negeri. Wah, luar biasa. Dan cara marketingnya apakah sudah menggunakan cara online Pak? Saya online maupun offline ya, lewat marketplace, lewat Facebook, sosial media ya. Iya, sosial media kita pakai semua. Iya. Kalau offline-nya ada toko atau semacam galeri? Kita studio. Ada 9 galeri kecil di seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Ya. Di Solo ada berapa Pak? Di Solo ada dua di Semanggi dan di MPP. Kemudian di Semarang ada 4, di Bandara Jogja Baru 1, kemudian di rest area Salatiga. Oh iya. Kemudian di workshop kecil di rumah. Wah, luar biasa sekali. Bahan terbaru ini di Lawang Sewu Pak. Lawang Sewu Semarang. Ini tadi baru dari Semarang. Dengan lokasi outlet ini ya, outlet terbaru itu ya. Dengan apakah di kota-kota yang berbeda di Solo di Indonesia itu, Solo, Semarang, Jakarta, apakah mereka juga mempunyai selera yang berbeda? Jadi umpamanya di Solo itu yang laku capingnya, yang di Semarang bajunya atau bagaimana? Ya kita mempelajari semua karakter ya.
spesifikasi produk maupun motif maupun apa ya budaya gitu. Jadi ketika misalkan di Jakarta itu yang ngejreng-ngejreng. Oh gitu. Yang ngejreng-ngejreng yang zaman now lah. Wah iya. Kalau di Solo Raya masih klasik-klasik gitu. Coklat. Ya, terus bunganya bunga-bunga mawar, bunga kantil, bunga melati. Oh, bunga-bunga lama begitu ya. Jadi karakter pembelinya itu memang iya, mempengaruhi juga. Beda-beda ya, Pak ya ternyata. Saya kira wong Indonesia podo kabeh. Oh enggak ya ternyata ya, Pak ya. Enggak. Apalagi caping di Jakarta ya rapayu ya, Pak ya. Enggak laku ya. Jadi, saya coba caping lukis itu malah di Cina. Ada buyer Cina yang tertarik gitu. Oh iya? Ya. Jadi karena kita lukis dulu, ya, dia tertarik. Jadi mulai berangkat dari Indonesia. Dari Indonesia ya. Jadi sering ketemu pengalaman ini ya, apa namanya sesuatu yang tak terduga gitu Pak ya. Betul. Capek malah payu di Cina. Iya, di Solo malah tidak diserap ya. Kalau dari semua produk itu ada apa ya Pak namanya ya, andalan atau yang paling diminati oleh pasar dari 100% konsumen itu paling suka yang apa ya namanya yang instan terus instan terus. Yang instan terus itu jilbab. Cuma andalannya sekarang kain tas goni kulit lukis ini. Kalau jilbab itu selalu ada terus. Kemudian kalau ini pasarnya ke luar negeri sekarang ini baru tren ini ya. Iya. Kalau jilbab itu kan Indonesia dan Melayu lah. Oh iya, selalu tersedia ya dengan ya, benar. Oh itu yang ini yang. Oke. Sedangkan untuk material goni ini, Pak Yani baru mencoba dengan tas saja. Apakah ada tas ransel mamanya, sling mamanya? Enggak, saya sepatu mamanya. Baru empat ya, satu tas dan 3 puk yang kecil itu. Ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Jadi sekarang ada 4 jenis. Tas, puknya ada 3. Dan semua produk keluaran Nasrafah ini ada unisex, bisa dipakai perempuan sama laki-laki. Ada, terboleh begitu ya. Kalau ini Pak, mengapa Pak Yani memilih medianya ganti-ganti? Bisnis lukis di media fashion. Tepatnya lukis di media fashion kan ya itu. Ya karena tagline Nasrafah ini kan beda dan berkualitas. Berbeda dan berkualitas. Artinya kalau ke Solo atau Jogja biasanya tahunya batik. Batik melulu ya. Batik. Ada artinya batik yang terkenal Solo, Jogja, Pekalongan. Saya kepengen ke Solo itu ada sesuatu yang lain. Yang berbeda. Pilihan yang lain, yang menarik, yang ada nilai lebihnya. Jadi akhirnya kita ketemu di komunitas seni kampung ini ketemu pelukis yang saya ajak diskusi untuk ke fashion. Kita coba, ternyata jalan bagus. Klik ya, nyambung. Iya, ketemu. Itu pilihannya begitu. Keunggulannya di sana ya. Jadi sebenarnya mungkin semua orang punya kain, semua orang punya topi, semua punya tas. Tapi yang dilukis seperti Nasrafah ini hanya ada satu. Dan ini material catnya ini kita meramu sendiri. Ini sudah 6 tahun enggak pudar. Ini? Ya, sudah 6 tahun enggak pudar. Jadi kita catnya meramu sendiri dengan kualitas yang baik. Kemudian itu karena berproses tadi ketemu Pak? Iya, baru ketemu kan perjalanan panjang itu. Iya, wah luar biasa. Kemudian kita tidak pasaran dalam artian memang ini satu motif satu gitu. Jadi tidak sama. Iya. Kalau Pak Yoyo mau pesen seragam gitu paling nanti 85% lah sama. Yang sama. Ya pernah ada satu kerabat keraton di jauh sana gitu. Mau menikahkan anaknya seragam 80 seragam. Saya lukiskan semua sama teman-teman. Satu. Luar biasa. Jadi seragam mantennya itu karya Nasrafah ya. Wah, hebat. Sering Pak, seragam itu, pesanan seragam itu ya.
sering. Jadi misalkan biasanya yang spesifik ya, yang mereka juga punya talenta beda gitu. Misalkan kelompok tertentu yang punya talenta beda, yang mereka juga ingin beda, jadi ketemu. Beda sama beda jadi klik gitu. Klik ya, benar-benar. Nah, kalau boleh tanya Pak, ya. Ini dari semua produk yang Nasrafa bikin itu, ya. Ring harganya berapa ya Pak? Saya antara 70.000 sampai 3 juta. 70.000 paling murah 70.000 ya, sampai 3 juta. Ya. Ya, berbagai motif dan berbagai macam media. Ya. Yang kalau ke luar negeri dengan ring harga yang sama. Beda juga. Beda sedikit ya, karena ada ongkos macam-macam. Ya. Benar. Oke. Nah, kalau kendalanya ada kendala marketing Pak untuk pasar lokal. Ya. Kita ngomongin pasar lokal nih. Di awal pandemi memang ada. Pandemi ini. Kira-kira 30% lah di awal pandemi Maret sampai Juni itu ya. Maret sampai Juni itu 30% turun. Tapi setelah Juli kita ada diversifikasi produk, kemudian strategi market yang baru, kemudian kita mencoba lewat macam-macam media itu akhirnya terus mulai bergerak lagi, mulai bergerak naik lagi. Sekarang sudah normal Pak. Wah. Oh ya Pak. Saya mau bertanya yang agak unik ini Pak. Agak unik. Karena saya terus terang aja melihat produknya Pak Yani ini, Pak Nasrafa ini, karena keunggulan keunikannya yang tiada duanya itu tadi, saya berpikir apakah ini karena pola marketing yang berbeda juga mestinya ya Pak ya. Dengan produk yang massal gitu ya, atau yang bukan massal, produk yang lain gitu ya. Ini memang punya strategi marketing khusus. Ya, satu kita umpamakan di Solo, khususnya dan di Indonesia umumnya ini kan teman-teman pelaku usaha ini yang terutama UKM ini kan kayak rebutan di jalan raya gitu. Benar. Maka saya harus membuat jalan tol. Walaupun berdarah-darah. Ada beratnya luar biasa. Tapi ketika kita buat jalan tol ini jadi, mereka yang pajunya sudah di depan kita salib jauh. Artinya apa? Semua harus spesifik, market spesifik, kemudian produk spesifik, kemudian motif sampai orang-orangnya spesifik kami. Artinya kami ini ada satu komunitas. Jadi kita kalau diundang kemarin misalkan diundang ke satu universitas, kita ngelukis di sini, saya talk show, belakang ini musik, ini ada fashion show-nya. Ini semua Nasrafa Group. Nasrafa Manajemen. Punya tim seperti itu Pak ya? Selengkap itu ya? Hebat. Tim ini 50 orang. 50 orang? Dan berkebun. Berkebun. Iya. Berkebun juga? Iya, berkebun. Nasrafa ini? Iya, untuk mengasah inspirasi teman-teman ini di kebun kan. Menggambar bersama, berkarya bersama di kebun. Dan kita memang ada galeri di kebun. Jadi biar bayar, karena juga ada diskusi dengan bayar juga. Bagaimana kita membuat satu galeri yang beda dan suasananya beda, menarik dan santai. Kebun apa itu Pak? Kebun kelengkeng New Kebun kelengkeng. Wah, di mana? Di Solo? Di Randusari, Teras Boyolali. Oh, Boyolali. Dekat dari Solo ya. Jadi itu kebun ruang tamu. Kebun berkarya ya. Kebun berkarya. Namanya rodok mentereng dikit dengan galeri lukis integrated gitu. Wah, keren. Terintegrasi ya. Ada yang berkarya, ada yang berkebun, ada yang mancing juga ada. Terus mancing, suasana kerjanya menjadi nyaman. Iya, betul Pak. Negosiasi juga asik gitu Pak. Iya. Wah. Ada pohon ceri Meksikonya ini yang jarang dimiliki teman-teman Indonesia. Oke. Jadi di sana kita bisa diskusi di bawah pohon ceri, ada 17 pohon ceri besar, kita nyambung. Iya. Nah, di situ kita ngelukis, kita diskusi, kita makan lotes dan sebagainya. Berbuah, carinya tinggal petik. Wah. Kita harus berkunjung ini Mas, Mbak semuanya ini ke kebunnya Mas Yani Nasrafa.
Kalau tentang penjualan melalui online, Ya. apakah juga bagus? Daripada Sekarang offline bagus mana? Memang eranya ya. Ya, memang Cuma eranya. saya masih yakin bahwa harus didampingi dengan pameran. Makanya ke depan ini pameran harus dibuat sehebat mungkin. Menarik mungkin. Jadi tidak Atraktif. sekedar ini apa ya, harus ada sesuatu yang lain lah. Jadi online ini kami memang sangat memadu, sangat membantu market kami. Cuma ke depan ini harus lebih kreatif lagi, selain online, offline-nya ini juga. Harus Apalagi kuat. barang kami barang yang harus dilihat langsung. Ya karena fashion itu kan kadang-kadang kalau tidak hanya foto ya Pak ya, Ya, jadi betul. harus perlu sentuhan. Wah ini goni asli lukisan. Dan ciri khas kami Pak, kalau pameran itu pasti teman-teman pelukis melukis di satu pameran. Demo langsung. Demo langsung. Jadi kalau di Jakarta biasanya ada orang yang sangat senang dengan Nasrafa itu nanti bawa baju 3 dilukiskan. Oh. Jadi besok datang lagi. Bawa baju lagi. gitu. Jadi Oh, iya. langsung melukis gitu. Jadi dia puas, kemudian dia bisa request, dia bisa kritik dan sebagainya. Oh, Gitu. jadi ada standnya Nasrafa gitu, ada tamu yang sudah bawa bajunya dari Ya. rumah. Tolong digambarkan bambu nih Pak. Iya. Oh, gambar pohon matahari Pak. Siap. Bunga matahari. Wah, itu seperti itu ya. Iya, sampai gitu. Jadi Wah. kita memang harus beda. Ya, pelayanan berbeda dengan Ya. yang lain. Wah, hebat sekali Pak. Kalau tentang sudah gabung ke aplikasi e-fashion Pak? Sudah. Sudah? Wah, menarik sekali ini. Nah, Pak Yani ternyata sudah bergabung di e-fashion. Sejak 27 November 2020, Pak. Hafal. Nah, pengalaman ada di e-fashion, ada pertukaran apa gitu, ilmu atau jaringan? Ya, Sudah? paling tidak jaringan ya. Jaringan ya. Jaringan jadi kita bisa ke mana-mana. Kemudian mungkin bisa diskusi di masalah motif, di masalah desain. Kita itu yang membuat kami Nasrafa ini sangat senang bergabung dengan e-fashion ini. Wah, luar biasa. Nah, terus menarik sekali nih Pak bicara. Ini kalau kita ngobrol sama Mas Yani ini 2 hari nggak selesai nih ngomongin produk ini. Mas, di teman-teman UMKM itu kan Ya. masa pandemi ini kan banyak yang tidak semangat Ya, lagi betul. turun. Mungkin ada pesan khusus untuk teman-teman UMKM di seluruh Indonesia ini. Ya. Nah, Kak. Ya, saya punya apa ya, semacam kata-kata Jawa. Terus obah ben bakoh. Terus obah Ben tetep bakoh. ben tetep bakoh. Artinya gini, artinya kita harus apa yang namanya, harus kreatif, terutama memarketkan ini. Jadi kita harus lewat media maupun kita yang paling penting sekarang ini berhubungan dengan pemerintahan, terutama pusat, kementerian, provinsi dan kota atau kabupaten. Ini sangat membantu, sekarang ini banyak membantu memberikan jalan bagaimana kita menemukan market baru ya. dengan ITPC, dengan duta dagang dan sebagainya. Oke. Jadi ya selain tentu kita harus bergerak terus. Ya, Terus sekarang itu masalahnya kan di konsistensi nih. benar. Teman-teman ini masalahnya di konsistensi. Jadi kita harus konsisten bahwa hidup ini terus harus ubah. Harus Kalau ubah. Jawanya gitu. Iya, oh gitu ya, konsisten dan terus membuka jaringan baru Pak. Iya, betul. Terus membuka jaringan baru, tetap berkarya dengan tekun. Iya. Nah, di masa pandemi ini dengan jurus obah, Tetap ubah. Terus ubah dan Terus- tetap bakoh. terus obah dan tetap bakoh. Ya. Terima kasih sekali Pak Yani. Sama-sama Pak. Mas, Mbak, e-fashion, demikian ngobrol kita dengan Mas Yani Nasrafa. Semoga menginspirasi untuk terus berkarya di masa pandemi dan tetap semangat. Terima kasih.